Selengkapnya kita sudah tersambung melalui telepon dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi. Selamat siang, Pak Umar. Selamat siang. Ya, Pak Umar, apa yang menjadi pertimbangan KBRI akhirnya hari ini membuka kembali pelayanan untuk publik? Sampai tadi malam tentu kita terus memonitor situasi di kawasan KBRI berada. Dan pagi ini seperti juga beberapa perkantoran lainnya kita buka terbatas. Misalnya ada kantor pusatnya LG ya juga buka terbatas, lalu Bank Eksim juga buka terbatas. Jadi kita juga melakukan setelah melakukan upaya-upaya sejak hari ini, lalu kita buka loket pelayanan demi untuk tetap bisa melayani dengan sebaik-baiknya khususnya warga Indonesia yang membutuhkan pelayanan. Baik, lalu hari ini hari pertama dibuka kembali, pelayanan berjalan seperti biasa Pak? Aktivitas warga? Ya, berjalan seperti biasa, tapi dengan prosedur yang lebih ketat ya, seperti misalnya petugas-petugasnya dengan menggunakan masker, dengan perlengkapan ya, orang yang masuk kita periksa dulu suhu tubuhnya, kalau di atas 37,5 derajat kita sarankan untuk pergi ke dokter dulu. Lalu juga yang tidak pakai masker kita kasih masker untuk dipakai. Nah ini sesuai ini prosedur standar di gedung-gedung di sekeliling kita juga seperti itu yang berlaku. Baik, Pak Umar, tapi jumlah warga negara Indonesia yang melakukan pengurusan di KBRI apakah seramai seperti biasa? Kita kan semua pengurusan itu by appointment sebetulnya sekarang. Kalau di hari-hari normal rata-rata itu sehari 60 sampai 70 yang datang untuk fisik ya. Tapi sekarang dan semuanya by appointment kan. Kita sekarang ya appointmentnya kita perketat lah begitu. Lalu yang jasa-jasa pelayanan yang bisa diurus secara online tanpa harus datang ke KBRI kita coba urus secara online. Baik, jadi pembatasannya selain di jam juga untuk beberapa pelayanan seperti itu ya Pak? Kalau jam tidak kita batasi, tetap seperti jam kerja biasa. Cuma appointment-nya kita atur. Contohnya kalau misalnya ada yang mau datang bikin appointment dari kota Daegu, dari kota yang sekarang paling rawan di Korea ya. Ya kita saring dulu Daegunya di mana, berapa kilometer. Kalau sehat ya silakan datang. Ini kan bukan untuk kepentingan kita di KBRI, tapi untuk kepentingan semua orang yang menggunakan jasa pelayanan di KBRI ya. Baik, Pak Umar, saya lihat di belakang Anda ada 2 plasma untuk memantau, kalau tidak salah ya, virus corona yang saat ini yang menyebar di Korea Selatan. Bisa Anda informasikan sejauh ini perkembangan kasusnya seperti apa? Ya, saya saat ini berada di ruang posko KBRI Seoul. Jadi kami di KBRI Seoul ini hari ini pun sebagian dari staf bekerja dari rumah. Saya dan 10 orang tim kecil Satgas bekerja khusus menangani perlindungan warga terkait wabah corona. Lalu kami ada satu tim lagi di dekat kota Daegu, 5 orang di posko sana juga terus melakukan pekerjaan dalam konteks memberikan pelayanan kepada warga kita terkait virus corona. Di posko ini kita terus update real time perkembangan virus corona di Korea Selatan. Kalau yang di sebelah kiri saya ini peta sebaran. Jadi bisa kita lihat ada yang warna hijau. Kalau yang hijau itu berarti masih belum ada kasus di provinsi itu. Tapi kalau yang sampai kuning lalu sampai merah. Kalau yang merahnya paling kental ya di kota Daegu itu merahnya karena di kota Daegu sudah lebih dari 3.000 orang. 80% dari kasus positif di Korea Selatan ini berada di kota Daegu. Karena itulah kota Daegu betul-betul kita perhatikan. Karena itulah di dekat kota Daegu kita sudah ada posko KBRI di sana. Kalau yang sebelah kanan ini warga negara Indonesia yang ada di Daegu. Nah, itu di kota Daegu yang begitu luas ada 1.403 warga negara Indonesia ya. Tetapi yang kita perhatikan betul kan yang di pusat epicentrum dari wabah ini.
Nah, ini di yang sebelah kanan ini petanya, dan kita sudah punya itu yang tanda-tanda kita tandai ada di mana orang Indonesia. Saya tahu namanya, saya tahu nomor teleponnya, saya tahu foto wajahnya. Dari satu persatu yang ada di dekat epicentrum itu, bagaimana keadaannya, apakah cukup bahan makanan, apakah maskernya cukup, dan sebagainya. Kalau kurang butuh bantuan, kita berusaha untuk mendekati lokasi mereka. Baik, kalau untuk Seoul sendiri, kondisinya seperti apa, Pak? Kalau kota Seoul tenang-tenang saja, sampai sekarang masih tenang. Kegiatan masyarakat berjalan normal. Dan ya sedikit lebih sepi, tapi normal. Saya juga appointment bertemu dengan orang ini itu tetap berjalan seperti biasa. Cuma tentu kita menjadi terbiasa dengan precautions. Karena kalau di Seoul ini atau di Korea Selatan ini handphone kita itu dapat emergency alert terus. Ya, saya ada jarang di satu restoran dengan katakanlah duta besar negara lain ya di satu restoran. Kalau kita dekat situ tiba-tiba kebetulan di handphone kita ada emergency alert, oh ada pasien nomor sekian diketahui makan di situ baru beberapa jam yang lalu, ya nanti saya selain itu langsung tundalah meetingnya atau ya seperti itu. Oke. Menjadi terbiasa hidup ya. Baik, jadi pemerintah Korea Selatan sangat aktif ya untuk menginformasikan perkembangan kasus ini kepada warganya. Baik, terima kasih Pak Umar Hadi, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan atas informasinya di Breaking News Metro